Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Muzahid Asufi dengan NIM 2241003. Jadi di sini kelompok saya eh, akan menjelaskan tentang proyek yang kami buat. Nah, di sini saya kebagian untuk menjelaskan tentang database yang akan digunakan di program kami, yang akan diintegrasikan ke dalam program kami. Ya, di sini yang pertama eh, kita akan membuat database baru dengan nama Java OOP dengan cara klik new, lalu masukkan nama database-nya, lalu jadilah seperti ini. Nah, setelah itu di dalam database Java OOP kita tambahkan database atau table baru, ya table, itu table user yang mana di dalamnya memuat 3 kolom. Kita lihat di structure. Nah, ini 3 kolomnya. Kita punya yang pertama ada ID, kolom ID, tipenya int dengan range atau panjang 11. Di sini ID kita jadikan sebagai primary karena ID tidak boleh sama. Satu orang hanya ID hanya dimiliki oleh satu orang, tidak boleh oleh 2 orang atau lebihnya. Jadi di sini ID akan dijadikan primary, yang artinya tidak akan bisa digunakan oleh uh, data yang lain. Lalu kemudian di kolom kedua, di sini saya ada tambahkan yaitu username. Kolom username tipenya varchar dengan range 100. Lalu di kolom ketiga ada kolom password dengan tipe varchar sama dengan username tadi dan dengan range yang sama juga yaitu 100. Nah, ketiga kolom ini dia 0 ya. Nah, lalu setelah table user dibuat, setelah kita juga mendapatkan 3 kolom ini, lalu kita memasukkan data di dalam kolomnya dengan perintah insert. Nah, setelah dimasukkan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Di sini ID-nya yaitu 1 dan 2. Ada 2. Nah, lalu username-nya ada 2 juga, yaitu kelompok 2 dan Maulana dengan password 123 dan 123. Nah, dapat dilihat di sini bahwa seperti yang saya jelaskan, ID dia karena primary jadi tidak bisa digunakan oleh data yang lain. Makanya di sini 1 berarti hanya satu nama, tidak boleh ID-nya 1 dan di bawahnya 1 lagi. Ya, mungkin itu untuk penjelasan database. Lalu akan dilanjutkan dengan penjelasan desain programnya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Muhammad Tujaifi Nur dengan NIM 2241036. Kali ini saya akan menceritakan cara membuat desain UI dari aplikasi perhitungan jumlah hari. Sebelum membuat desain, yang pertama adalah menyediakan atau membuat proyeknya terlebih dahulu. Seperti yang di sini, perhitungan jumlah hari. Lalu pada file ini, klik kanan New Gframe Form, lalu mengisi namanya. Karena di sini sudah ada, kami menggunakan 2, yaitu untuk login dan hitung jumlah hari.
Yang pertama saya ingin menceritakan komponen apa saja yang kami gunakan pada JFrame login. Di sini ada halaman login, username, password, dan login. Untuk halaman login tuh menggunakan label, begitu juga dengan username dan password. Untuk ini menggunakan text field, dan untuk di password menggunakan password field, dan untuk di login menggunakan button. Untuk warna yang ada di label halaman login ini kami menggunakan pada bagian border yang ada di properties pada label, yaitu ini. Lalu selanjutnya pada desain hitung jumlah hari, di sini terdapat aplikasi perhitungan jumlah hari. Di sini juga sama menggunakan label, itu juga tahun, bulan, dan jumlah hari adalah menggunakan label. Sedangkan di sini menggunakan text field, dan untuk bulan itu menggunakan combo box. Jadi pilihannya ada banyak. Di sini juga menggunakan button untuk hitung, hapus, simpan, dan keluar. Mungkin segitu saja untuk penjelasan desain dan komponen apa saja yang digunakan. Pada label aplikasi perhitungan jumlah hari ini sama, yang warna yang biru ini menggunakan border yang ada di sini. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan desain dan komponen. Untuk login dan hitung jumlah hari, mungkin setelah ini dilanjutkan pada teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan logika-logika atau logik-logik di dalam program perhitungan jumlah hari yang kelompok kami buat. Yang pertama ada logika paket dan impor atau package dan impor. Nah, di bagian package itu ada perhitungan jumlah hari, lalu import java.io buffer writer, import java.io file writer, import java swing di option pane. Paket kode ini berada dalam package perhitungan jumlah hari 12. Nah, dan impornya mengimpor kelas buffer writer, file writer dari paket java.io untuk operasi file, serta JOption pane dari Java Swing untuk menampilkan dialog pesan. Nah, lalu di sini untuk logika kelasnya adalah hitung jumlah hari atau public class hitung jumlah hari extends Java Swing JFrame. Dia ini adalah deklarasi kelas dan merupakan subclass dari Java Swing JFrame, yang berarti ini adalah sebuah JFrame jendela GUI. Nah, lalu untuk konstruktornya atau konstruktornya itu adalah public hitung jumlah hari. Konstruktor memanggil metode initComponents untuk menginisialisasi komponen GUI saat objek hitung jumlah hari dibuat. Nah, lalu kemudian ada inisialisasi komponen. Itu ada di bagian sini.
Nah, inisialisasi komponen, dia inisialisasi GUI. Init components berisi kode otomatis yang dihasilkan oleh NetBeans untuk mengatur komponen GUI seperti label, tombol, mungkin text field, dan combo box. Nah, di sini sebenarnya logika utamanya adalah di metode button action-nya atau hitung button action. Itu ada di sini. Hitung button action form. Di sini dia logikanya untuk memeriksa apakah input tahun kosong mengambil nilai tahun dari tahun text field dan mengonversinya menjadi integer atau int, menghitung jumlah hari berdasarkan bulan yang dipilih di bulan combo box, dan aturan tahun kabisat untuk bulan Februari, menampilkan hasil perhitungan di jumlah hari label. Nah, lalu kemudian ada logika button hapus atau metode untuk menghapus, yaitu untuk mengosongkan jumlah hari label dan tahun text field serta mengatur pilihan bulan combo box kembali ke Januari. Itu ada di bagian sini. Nah, lalu kemudian ada logika metode untuk tombol simpan atau simpan button action. Dia adalah untuk menyimpan teks dari jumlah hari label ke file jumlah hari .txt menggunakan buffer writer dan menampilkan pesan dialog sukses. Ya, nih. Nah, lalu ada metode untuk tombol keluar. Logika selanjutnya, yaitu untuk menutup aplikasi. Ini dia. Nah, kemudian logika yang terakhir ada deklarasi variabelnya. Itu ada di akhir sintaksnya di bagian sini. Di sini ada tulisan variable declaration. Nah, ini isinya. Jadi deklarasi variable di sini dia mendeklarasikan variabel untuk komponen GUI seperti JComboBox, JButton, JLabel, dan JTextField. Nah, jadi kalau disimpulkan, kode ini merupakan sebuah aplikasi GUI sederhana yang menghitung jumlah hari dalam sebuah bulan berdasarkan input tahun dan bulan dari pengguna. Logika utama, seperti yang saya katakan di awal, adalah yang paling utamanya di sini adalah hitung button action perform yang menghitung jumlah hari berdasarkan bulan dan tahun kabisatnya, serta metode lainnya untuk menghapus, menyimpan, dan keluar dari aplikasi. Kenapa di sini hitung button action merupakan logik utamanya? Karena dia memuat semua komponen-komponen yang akan kita gunakan untuk menghitung hari. Di sini ada inputannya dan segala macam. Lalu ada bagaimana dikonversikan menjadi bulan, tahun, dan segala macamnya. Jadi di sini intinya lah, core-nya. Ya, itu untuk penjelasan logika-logika atau logik-logik dalam sintaks perhitungan jumlah hari yang kelompok kami buat. Terima kasih. Ini kami akan mendemokan aplikasi hitung jumlah hari, perhitungan jumlah hari.
Untuk ini adalah halaman login dengan akun yang udah dibuat di database. Ini adalah tampilan aplikasi perhitungan jumlah hari. Kali ini saya akan menggunakan tahun yang sekarang, misalkan 2024 bulan Juni. Klik hitung, maka jumlah hari pada bulan Juni tahun 2024 ada 30 hari. Jika dihapus maka akan terhapus. Jika ditulis ulang, disimpan, akan ada tampilan berhasil disimpan. Jika keluar maka akan keluar. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.